Halo guys, ketemu lagi bareng gue Cotak. Tara, ini solar charger controller. Fungsinya buat ngecas baterai dari panel surya masuk ke sini, keluar ke baterai untuk ngecas. Jadi di sini bisa dibuat pemakaian juga lampu ini. Ada lampu. Ini solar panel, ini baterai, ini buat pemakaian. Nah, maksudnya apa sih? Jadi tuh sebenarnya baterai motor gue hari kemarin itu ngedrop. Nah, bingung kan mau ngecas. Tiba-tiba gue punya beginian punya solar controller yang dulu gue bikin buat baterai mobile, tapi dicasnya bisa dari baterai, bisa dari solar panel, bisa dari adaptor. Nah, jadi solar panel itu output maksimalnya ketika dapat sinar matahari itu bisa sampai 20 volt. Nah, gue mikir, kenapa nggak ngecas pakai ini aja ya? Ini solar panel controller karena kan sifatnya sama. Nah, saya pikir akhirnya punya adaptor juga yang keluarannya 18 volt. Nah, jadi ini sebenarnya solar controller itu nggak mahal-mahal amat kok, 70.000 juga dapet. Banyak di marketplace. Tinggal mau tipe yang seperti apa kecanggihannya. Nah, gue coba memang kalau untuk ngecas solar panel ini dia bisa sampai 100 ampere loh. Ngecas baterainya bisa sampai 100 ampere tergantung solar panel lo mau berapa watt. Kan kalau solar panel lo punya 500 WP atau punya 100 watt, ya bisa lah ngecas aki 2 hari gratis. Nah, ini kalau ngecas aki motor cuman 5 ampere, oke lah, nggak ada masalah lah untuk seharian keluar pakai matahari. Tapi ini gue coba buat darurat untuk ngecas pakai buat baterai aki kering motor. Nah, ya berfungsi dan otomatisnya juga bagus. Jadi yang pertama tuh satu punya solar panel. Kalau mau beli dah 70 ribuan. Jadi solar panel tinggal mau pilih aja, kalau mau multifungsi ya beli yang bisa sampai 100 watt atau sampai bebas. Terus yang kedua, adaptor. Nah, ini adaptor memang adaptor gue bikin adaptor itu keluarannya 18 volt DC. Memang fungsinya buat
buat lampu sih, ini fungsinya buat lighting, ini sekarang yang lu lihat nih, lightingnya harusnya pakai ginian, jadi sekarang gue pakai baterai. Nah, jadi ini tuh buat ngecas baterai juga, baterai apa ya, buat ngecas baterai lithium. Baterai lithium gue yang kayak gini. Ini baterai lithium gua 12 volt. Berapa ampere ini? 20 ampere kalau nggak salah. Baterai lithium gua 20 ampere. Jadi 3S. 3S itu berapa ya? 3,7. Ya 12, 11,6 ya, 11,4 atau 11,6. Jadi dia mentok-mentoknya segitu, dia langsung mutus. Kita pakai kontrolernya, jadi dia cuttingnya langsung di sirkuitnya aman. Ini gue bikin kayak gini nih buat backup juga. Nah itu tadi ngecasnya pakai ini dengan tegangan 18 volt, karena di situ kan pakai controllernya ya 3S, jadi langsung cutting set, putus. Jadi ketika udah sampai 11,4 ya, 11,4 atau ya 12 volt lah, dia langsung putus. Nah kali ini gue coba pakai ginian buat ngecas aki motor. Nah, ini kan controller sama nih, dia fungsinya pakai solar panel, tapi kita tembak pakai pakai adaptor DC 18 volt. Yang booknya 18 volt, paling bagus memang pakai 20 volt, atau pakai kalau punya power supply X laptop itu keluarannya ada yang 18, ada yang 20 volt. Itu bagus, itu ampernya juga bisa 5 ampere ya. Ini ya 3 ampere lah. Jadi kalau mau bikin charger motor atau charger aki, minimal adaptornya 3 ampere. Kalau mau ngebut ya pakai yang 10 ampere. Tapi jangan ngebut, kasihan akinya juga, karena dia kerja keras. Nah jadi itu kalau di power supply laptop dia 18 volt. Kalau lu punya yang udah nggak kepake, itu bisa lu fungsiin buat nembak di sini. Bisa lu fungsiin nembak di sini, terus keluarannya ke aki untuk ngecas. Nah jadi ini gue masukin dulu ya. Tring. Jadi itu ini ini positifnya, nanti kita ukur tegangan di sini kelihatan kok. Ini gue cuma ngamanin doang, ngamanin dulu. Oke, kita connect, bikin video cepet aja lah, nggak bisa lama-lama, bosan juga nontonnya lama-lama kan. Penting intinya. Oke. Ini kan negatif. Jadi jangan salah guys, di sini ada positif ada negatif untuk si solar panelnya yang akan kita tembak dari adaptor atau power supply. Jangan kebalik, kalian ukur juga power supply-nya itu positif negatifnya yang mana. Nah,
Oke, ini masuk. Nah, ini gue colok. Kelihatan kan 18,2, powernya itu 18,2 volt. Oke, ya 18,2 volt. Sekarang kita coba ke akinya. Jadi gini nih, ini kelihatan kan? Kelihatan nggak? Ini kelihatan nih. Nah, ini positif, ini negatif. Jangan salah loh guys. Jadi lubang ini positif, lubang ini negatif. Pokoknya perhatikan ini, dia akan berurut. Terus yang baterai juga gitu, 18 baterai ini ada positif, ada negatif. Jadi di sini positif, di sini negatif. Oke guys, kita connect ke baterai ya. Nah, karena baterainya udah penuh teman, nggak apa-apa gue tes, karena nanti baterai udah penuh jadi lupa gue bikinin konten. Apa ya buat tes ya, buat just info. Ini baterai motor. Lihat ya guys. Jadi baterai motor ini berapa nih? 6 ampere. Ini baterai 5 ampere. Baterai di apa ya? Lead acid baterai 5 ampere. Baterai kering lah. Tapi ada gelnya. Nah, jadi karena kan tadi dikatain udah gue info kan, positif negatif, ini positif ini negatif, berarti yang ini itu positif. Nah, di baterai juga gitu, masukinnya ke positif. Ini positif, ini negatif, positif, negatif. Jangan salah guys. Negatifnya kita connect. Oke guys, ini lagi gua connect. Kalian bisa lihat ada percikan-percikan. Tegangannya sudah full ini. Nah kan udah nyalakan ini kan, berarti baterai udah on. Tapi adapter belum gue colokin. Nah, jadi sistem kerjanya tuh kita colok.
Nah guys, jadi tuh sebenarnya ini udah penuh, udah hijau tuh. Yang baterai itu udah hijau. Ada dengung karena distorsi listrik dari sini. Nah ini kan hijau tuh, ya full hijau. Kita coba dulu. Tegangannya pun udah 15 volt. Kalau dicas tegangannya udah full 15 volt. Ini kalau kita ukur dia udah 13 volt. Nih guys, 13 volt. Jadi dia kan tadi kedip hijau tuh. Nah ini di baterai, di tanda baterai pun juga udah hijau. Nih, baterai indikatornya pun juga udah hijau. Hijau itu artinya full. Kalau dia merah, artinya dia charging. Nah ini supply arusnya itu harusnya juga kedip supply aja sih. Kedip warna apa ya? Warna ya kalau kedip warna hijau deh kan nggak salah. Kalau yang ini dia akan berubah dari merah ke hijau seperti kayak tadi. Nah ini kan nih udah 14 15 ini udah full. Nah ini kedip kayak gini nih, kedip kayak gini kan harusnya berarti disuplai dari adaptor. Nah dia otomatis guys, ketika udah full otomatis dia udah nggak mau ngisi dan dia akan kembali ke 18 volt. Ini masih masuk istilahnya isi ngecas lagi nih sampai, nah itu kan ketemu dia 18 volt, udah 18 volt udah habis karena udah full. Tadi kan 15 ketika udah full set dia putus kembali ke 18 volt. Ini 18 volt sekarang. Ada dengung guys, jadi gue dengerin ada dengung. jadi nggak enak di kuping. Nah guys, sebenarnya tunggu. Sebenarnya gak usah ribet-ribet sih kalau mau bikin otomatis charger otomatis untuk 12 volt pakai solar charger controller. Dia bisa sampai 100 ampere. Yang terpenting supply ampere bisa buat ngecas sampai 100 ampere aki. Yang terpenting adaptor lo berapa ampere. Nah 5 ampere is okay lah, atau 10 ampere kalau lo buat ngecas aki mobil 5 ampere juga oke. Paling juga berapa lamanya aja ya untuk dicas, tinggal apa ya pelan ngisi pelan itu lebih bagus daripada ngisi fast charging lo namanya tuh maksa baterai untuk cepet-cepet penuh, kayak makan disuapin belum habis di mulut, belum ketelen ke perut tuh di mulut lu udah masuk lagi makanan kayak gitu maksudnya. Jadi kayak dicepet-cepetin disuapin terus padahal di mulut masih ada, belum masuk ke perut. Simple, dan ini otomatis udah, lu nggak perlu mikir lagi cara mutus-mutusnya gimana. Atau lu buat backup di rumah supply pakai solar
panel atau solar atau dari adaptor, tinggal lo pilih tuh untuk backup, baterai backup di rumah ketika baterai full, atau lo mau nyiapin baterai untuk backup di rumah. Sistem chargingnya tetap pakai supply listrik. Ini bicara backup ya, bukan bicara untuk supply satu rumah, tapi untuk sekedar backup. Misalnya buat lampu backup rumah ketika mati lampu atau ada trouble apa, atau otomatis lampu nyala, bisa pakai ini casnya. Jadi ketika baterai listrik mati, dia tetap baterai lo yang berfungsi. Listrik nyala, dia akan ngecas lagi pakai adaptor atau pakai solar panel, tinggal pilih. Mungkin solar panel mahal ya, tapi kalau untuk pemakaian backup, gua rasa pakai adaptor cukup, karena ngisinya nggak begitu lama kok. Jadi ngabisinnya juga nggak begitu banyak listrik kok kalau pemakaiannya untuk backup ya, bukan untuk pemakaian harian yang harus pakai apa namanya regulator inverter. Pakai inverter lagi buat ngerubah arus. Jadi kalau misalnya mati lampu, dia berfungsi, nyala lagi, dia tetap langsung ngecas lagi. Ngecas. Ketika dia full, dia akan mati sendiri. Akan mutus, bukan mati sih, mutus. Mutus arus untuk ngecas, tapi dia akan ngebaca arusnya ini berkurang apa enggak. Nah, itu solar controller. Jadi kayak controller untuk apa? Kayak komputer lah, jadi dia bisa ngasih membaca ini supply-nya berapa. Nah, kalau solar controller yang canggih-canggih tuh sekarang udah pakai display, lu bisa atur tuh. Tapi kalau untuk backup aja sih nggak usah lah. Nah, kalau kayak gini kan dia ada LCD-nya nih. Ini kan cuman mau buat ngatur outputnya ini itu mau nyala berapa jam. Jadi kayak timer, dia akan dinyalain lewat sini, pemakaiannya di sini. Tinggal pilih-pilih aja kalau untuk pemakaian mau lebih canggih lagi. Cuman kalau gua kan ini backup buat ngecas aki pakai adaptor 3 ampere udah cukup. Gitu aja sih guys menurut gua. Ini udah gue cas tadi full berfungsi. Ini dari drop makanya gue takut banget ketika baterai gue tadi itu harusnya 6 volt. Itu kalau disampai 0 udah nggak bisa dicas lagi. Jadi jangan sampai baterai itu 0. Kalau 0 ya udah wassalam. Kalau sampai 0 volt udah wassalam baterai. Pakai ukur 6 volt di motor. Waduh, ya motor ini Matic kan harusnya nggak gede-gede amat. Ya baterainya kan gak gede-gede amat, cuma 5 ampere. Jadi buru-buru gue lepas, langsung cuman gue bingung ngecasnya, akhirnya gue punya ginian. Ya wes, akhirnya gue coba aja pakai ginian. Sekarang udah 13 volt. Sampai situ dulu guys video gue dari kali ini. Semoga membantu. Oke. Semoga bermanfaat dan membantu. Jangan lupa subscribe ya guys, karena bikin video juga capek loh nyiapin. Like, comment, dan subscribe ya. Kalau lu merasa terbantu dengan video ini, di like,
di subscribe, di share, silakan. Hitung barter lah, oke? Ya kalau lo subscribe kan lo nggak rugi, karena gue juga nanti ya akan terus-terusan bikin konten terus, jadi lo tahu update konten gue ya kayak begini nantinya, terus-terusan bikin video-video yang informatif, yang bermanfaat tentang elektronik, ya hobi lah ya, hobi elektronik, hal-hal seperti itu, atau audio, oke? Atau lain-lainnya lagi deh, yang penting ada konten yang bermanfaat buat semua orang. Thank you guys udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di next video. Dadah.